Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. I love my family. Persahabatan antara Tari, Andre, Hana, dan Bara telah terjalin sejak masa sekolah. Mereka adalah kelompok yang tak terpisahkan, selalu ada untuk satu sama lain dalam suka maupun duka. Setiap hari terasa ringan dan menyenangkan, seolah dunia mereka sempurna. Namun di dalam hati Hana tumbuh perasaan yang selama ini ia pendam dan dalam-dalam rasa cinta pada Andre, sahabat yang sudah seperti saudaranya sendiri. Hana selalu mengagumi Andre. Pria itu tidak hanya tampan, tetapi juga penuh perhatian dan bertanggung jawab. Di antara mereka berempat, Andre selalu menjadi sosok pelindung. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian Andre semakin tertuju kepada Tari, bukan pada dirinya. Tari yang juga cantik dan cerdas akhirnya membuat Andre jatuh cinta. "Tari, kamu memang beruntung," kata Hana suatu sore ketika mereka duduk di kafe favorit mereka. Tari menatap Hana dengan senyuman penuh arti. Hana berusaha menyembunyikan rasa cemburu yang mulai merayap di hatinya. "Andre selalu perhatian sama kamu, dia baik banget," lanjut Hana dengan nada yang terdengar tulus, meskipun dalam hatinya ia merasa sakit. Setiap kali melihat Tari dan Andre bersama, rasa iri dalam dirinya semakin besar. "Dia memang orang yang luar biasa," jawab Tari, wajahnya berseri-seri, seolah dunia ini miliknya. Hana hanya bisa tersenyum kecil meski dalam hatinya ia merasa tambah marah pada nasib yang tak adil. Setiap kali mereka bertemu berempat, Hana selalu merasa semakin jauh dari Andre. Ia menyadari bahwa Andre mulai mengabaikannya dan hanya memusatkan perhatian pada Tari. Meskipun mereka masih sering tertawa bersama, Hana merasa cemburu, terluka, dan tak berdaya. Perasaan cintanya pada Andre kini berubah menjadi rasa sakit. Dan Tari, yang awalnya ia anggap sahabat baik, kini menjadi sosok yang diam-diam ia benci. Di sisi lain, Tari tidak pernah menyadari perasaan Hana. Bagi Tari, Hana adalah sahabat terbaiknya, seseorang yang selalu ada di sisinya dalam setiap momen penting di hidupnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang dia rasakan dengan Andre ternyata melukai hati sahabatnya sendiri. "Kenapa bukan aku? Kenapa Andre memilih Tari? Apa yang kurang dariku?" Pikiran-pikiran ini terus menghantui Hana setiap malam. Ia mulai merasa bahwa dunia tidak adil. Ia merasa pantas mendapatkan cinta Andre, bukanlah Tari. Kita flashback ke masa sekolah mereka. Ketika Andre pertama kali menunjukkan perhatian lebih kepada Tari, disinilah awal kecemburuan Hana. Ada momen-momen kecil yang dulu tampak tidak penting, seperti Andre yang lebih sering mengajak Tari pulang bersama, atau menghabiskan waktu hanya berdua. Hana, meski tidak menunjukkan perasaannya, merasakan perlahan-lahan dirinya tersisih. "Waktu itu, aku pikir aku punya kesempatan." Hana merenung dalam hatinya. Bara sahabat mereka yang lain sering melihat Hana termenung, tetapi dia tak pernah berani bertanya. Perlahan tapi pasti, Hana semakin tenggelam dalam rasa cemburu yang meracuni pikirannya setiap hari. Dia merasa seolah-olah hidupnya selalu berada di bawah bayang-bayang Tari. Setiap kali Andre menunjukkan perhatian pada Tari, hatinya tersayat. Hubungan mereka yang dulu begitu erat sebagai sahabat kini mulai berubah. Suatu hari saat Hana melihat Andre mengantar Tari ke tempat kerja, senyumnya memudar. Andre dan Tari terlihat begitu serasi, seolah-olah mereka hidup dalam dunia yang penuh cinta dan kebahagiaan. Hana di sisi lain merasa semakin tertinggal, terjebak dalam dunia penuh ketidakpuasan dan rasa iri. Hana duduk di teras rumahnya menatap layar ponselnya. Tangannya gemetar saat ia membuka galeri foto-foto lama mereka berempat. Setiap foto yang diambil bersama-sama terasa seperti kenangan manis yang kini berubah menjadi pahit. "Aku gak bisa terus begini," gumamnya pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Kenapa harus Tari yang mendapatkan Andre? Aku juga layak mendapatkan cinta seperti itu.
Aku bahkan lebih dulu menyukai Andre sebelum dia dan Tari bersama. Pikiran-pikiran ini menghantui Hana setiap saat. Cemburunya tidak lagi bisa disembunyikan, dan ia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu. Hana mulai mencari cara untuk lebih sering bertemu dengan Andre. Sebagai sahabat lama, tentu tidak sulit baginya untuk menemukan momen berdua dengan Andre tanpa menimbulkan kecurigaan. Hana mulai menggunakan kelembutannya untuk mendekati Andre. Ia tahu betul apa yang disukai Andre dari cara berbicara hingga hal-hal kecil yang dapat menyentuh perasaan pria itu. "Andre, kamu pasti capek ya akhir-akhir ini? Kerja keras banget," kata Hana dengan nada lembut ketika mereka kebetulan bertemu di kafe tempat biasa mereka berkumpul. Andre tersenyum tipis. "Iya, lumayan. Tapi semuanya demi masa depan aku dan Tari." Ucapan itu menusuk hati Hana, tapi dia tetap tersenyum, berusaha menyembunyikan sakit yang ia rasakan. Hana pun tidak menyerah. "Kamu tahu kan, aku selalu ada buat kamu. Kalau kamu butuh teman bicara, aku bisa nemenin kamu." Andre hanya menanggapinya dengan anggukan kecil, tidak menyadari bahwa perlahan-lahan Hana mencoba menggeser posisi Tari di hatinya. Seiring berjalannya waktu, Andre mulai merasa nyaman berbicara dengan Hana tentang masalah-masalah kecil yang tidak pernah ia bahas dengan Tari. Di satu sisi, Tari yang sibuk dengan pekerjaannya terkadang tidak sepenuhnya fokus pada Andre, memberikan celah bagi Hana untuk masuk. Andre mulai merasakan ketenangan dalam kehadiran Hana, meskipun dia belum menyadari bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih serius. Suatu malam, Andre dan Hana berjalan berdua setelah kebetulan bertemu di minimarket dekat rumah mereka. Obrolan ringan berubah menjadi percakapan yang lebih mendalam. Andre menceritakan keluh kesah tentang pekerjaannya, dan Hana dengan bijaksana mendengarkan. "Tari nggak pernah nanya-nanya soal ini. Mungkin dia nggak mau aku terlalu banyak mikir soal kerjaan," kata Andre sambil menarik nafas panjang. "Mungkin, tapi kadang kamu perlu seseorang yang benar-benar bisa dengerin kamu tanpa ada beban," sahut Hana. Tatapan Hana penuh arti dan Andre merasakan sesuatu yang berbeda. Meski percakapan itu berakhir biasa saja, Hana tahu bahwa celah telah terbuka. Andre mulai mempercayainya, dan ini adalah langkah pertama menuju apa yang ia inginkan. Hana mulai merasa lebih percaya diri. Ia tidak lagi merasa sebagai sahabat yang tertinggal. Dia melihat bahwa Andre membutuhkan perhatian lebih dan dia siap memberikannya. Meskipun ia tahu bahwa yang dilakukan salah, keinginannya untuk menenangkan hati Andre lebih kuat dari moralitas yang pernah ia pegang teguh. "Aku tidak peduli lagi. Selama Andre ada di sisiku, semuanya akan baik-baik saja. Ini bukan soal persahabatan lagi, ini soal siapa yang benar-benar mencintainya." Suara hati Hana berbisik. Andre dan Hana kini semakin sering bertemu tanpa kehadiran Tari atau Bara. Setiap kali mereka bersama, hubungan mereka menjadi semakin intens secara emosional. Tari mulai merasa ada yang berbeda, namun belum sepenuhnya menyadari apa yang sedang terjadi di belakangnya. Hana di sisi lain semakin yakin bahwa ia dapat merebut Andre dari Tari. Andre tidak pernah menyangka bahwa apa yang awalnya hanya percakapan ringan bisa berubah menjadi perasaan yang lebih dalam terhadap Hana. Dia merasa nyaman dengan Hana dan semakin lama, Tari mulai tampak seperti sosok yang jauh. Di sisi lain, Hana yang lihai memanfaatkan setiap momen untuk membuat Andre semakin terikat padanya. Namun, Andre masih berusaha menahan diri, meskipun perasaannya terhadap Hana semakin sulit ditepis. Suatu hari, Hana dan Andre bertemu di sebuah kafe di pinggir kota, tempat yang jauh dari lingkungan biasa mereka. Pertemuan ini tidak bisa lagi terasa seperti kebetulan, ini sudah direncanakan. Hana mengenakan gaun sederhana namun memikat, membuat Andre tak bisa menahan diri untuk menatapnya lebih lama dari biasanya. "Dre, aku tahu mungkin ini salah, tapi aku gak bisa pura-pura lagi," kata Hana dengan nada pelan, matanya menatap lurus ke arah Andre.
Andre pun terdiam, hatinya berdebar kencang. Kamu tahu kan, aku selalu ada buat kamu, lebih dari sekedar sahabat. Lanjut Hana, suaranya gemetar tapi penuh keyakinan. Andre tidak bisa mengelak lagi. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Hana bukan lagi sekedar kedekatan sahabat. Hana, ini salah. Sahut Andre mencoba mengendalikan situasi, tapi tatapannya pada Hana menunjukkan bahwa dia mulai goyah. Andre mulai dilanda rasa bersalah yang luar biasa. Setiap kali dia memikirkan Tari, hatinya terasa berat. Tapi di saat yang sama, godaan Hana semakin sulit ditolak. Ada sesuatu dalam diri Hana yang membuat Andre merasa diinginkan. Sesuatu yang mungkin tidak ia rasakan dengan Tari akhir-akhir ini. Kebosanan dalam hubungan rumah tangganya dengan Tari membuatnya semakin rentan terhadap godaan Hana. Ini salah, aku tahu ini salah. Tapi kenapa aku gak bisa berhenti memikirkan Hana? Apa karena benar-benar gak puas dengan Tari? Apa yang salah dengan pernikahanku? Gumam Andre. Keraguan dan konflik batin ini terus menggerogoti pikiran Andre. Namun setiap kali ia bertemu dengan Hana, semua rasa bersalah itu seolah hilang. Andre tenggelam dalam pesona Hana, dan semakin lama, perasaan bersalahnya berganti dengan keinginan yang semakin besar. Hari itu setelah pertemuan di kafe, Hana mengajak Andre untuk pergi ke tempat yang lebih sepi, tempat di mana mereka bisa berbicara tanpa gangguan. Dengan setengah hati Andre setuju. Hana sudah memesan sebuah kamar hotel kecil di luar kota, jauh dari keramaian dan dari tatapan orang-orang yang mungkin mengenal mereka. Ketika mereka sampai di kamar, suasana menjadi tegang. Kita cuma ngobrol, Andre. Gak ada yang salah kan dengan itu? Kata Hana dengan senyum penuh arti saat mereka masuk ke dalam kamar hotel. Namun, Andre tahu bahwa ini lebih dari sekedar obrolan. Andre duduk di tepi tempat tidur, hatinya masih diliputi rasa bersalah. Tapi Hana dengan segala kecerdasannya, tahu cara membuat Andre merasa lebih nyaman. Ia duduk di samping Andre, menyentuh lengannya dengan lembut. Sentuhan itu membuat Andre tidak lagi bisa berpikir jernih. Hana, kita nggak boleh kayak gini. Bisik Andre meskipun suaranya semakin lemah. Hana hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh hasrat. Aku gak bisa lagi, Andre. Aku butuh kamu lebih dari apapun. Jawab Hana, kata-kata itu adalah paku terakhir bagi pertahanan Andre. Malam itu menjadi awal dari perselingkuhan mereka. Andre yang sudah lama merasa jenuh dengan rutinitas rumah tangganya tak mampu menahan godaan Hana. Keduanya terjebak dalam nafsu yang tidak lagi bisa dikendalikan, dan malam itu mereka melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya. Andre yang selama ini dikenal sebagai pria setia, kini berubah menjadi sosok yang tak bisa mengendalikan hasratnya sendiri. Setelah malam itu, Andre kembali ke rumah dengan perasaan bersalah yang amat dalam. Setiap kali ia menatap wajah Tari, hatinya terasa semakin hancur. Tari yang tidak curiga sama sekali menyambut Andre seperti biasa. Tapi Andre tahu bahwa ia sudah melanggar sumpah suci pernikahan mereka. Aku sudah menghancurkan semuanya. Apa yang akan terjadi kalau Tari tahu? Bagaimana aku bisa melanjutkan ini? Tapi, kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan Hana? Setelah hubungan intim pertama mereka, Hana semakin percaya diri. Ia merasa bahwa Andre kini sepenuhnya ada dalam genggamannya. Hana tidak lagi melihat Tari sebagai sahabat, melainkan sebagai pesaing yang harus ia kalahkan. Di dalam hatinya, ia merasa puas karena berhasil merebut hati Andre. Tapi di sisi lain, ia juga menyadari bahwa perselingkuhan ini bisa menghancurkan segalanya jika diketahui orang lain. Akhirnya, Andre adalah milikku, tapi aku harus hati-hati. Aku harus memastikan bahwa Tari tidak pernah tahu tentang ini. Hana kini berani mengambil risiko lebih besar, sering mengajak Andre bertemu diam-diam.
Mereka terus bertemu di hotel-hotel tersembunyi, melakukan hubungan yang semakin intens. Setiap kali mereka bertemu, rasa bersalah Andre semakin hilang, digantikan oleh kecanduan akan hubungan terlarang ini. Tari tidak pernah membayangkan bahwa hubungannya dengan Andre akan berubah begitu drastis. Awalnya dia pikir bahwa perubahan kecil dalam sikap Andre hanyalah karena pekerjaan dan tekanan hidup sehari-hari. Namun semakin hari, Andre semakin sering menjauh, baik secara emosional maupun secara fisik. Tari yang dulunya penuh percaya diri mulai merasa kehilangan kendali atas pernikahannya. Di rumah, suasana yang dulu hangat kini berubah dingin. Andre sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Ketika Tari mencoba bertanya, Andre selalu mengelak dan tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Mereka jarang lagi berbicara dari hati ke hati, dan Tari merasa bahwa suaminya semakin sulit dijangkau. Ada yang tidak beres. Andre tidak seperti biasanya. Apa dia menyembunyikan sesuatu? Apa yang salah denganku? Apakah aku tidak cukup lagi baginya? Gumam Tari. Rasa gelisah semakin tumbuh dalam hati Tari. Dia mulai mengamati setiap gerakan Andre yang dengan lebih waspada, mencari tanda-tanda yang bisa menjelaskan perubahan dalam suaminya. Namun, Andre terlalu pintar menyembunyikan jejak, dan Tari tidak menemukan bukti apapun yang nyata. Ketegangan dalam rumah tangga mereka mulai muncul dalam bentuk pertengkaran kecil yang semakin sering terjadi. Tari merasa tidak dihargai, sementara Andre mulai merasa terjebak dalam kebohongannya sendiri. Pada suatu malam, pertengkaran itu memuncak. "Andre, kenapa kamu selalu pulang terlambat? Aku hampir gak pernah lihat kamu di rumah belakangan ini." Keluh Tari, suaranya terdengar putus asa namun penuh rasa ingin tahu. Andre menanggapinya dengan nada defensif. "Aku kan udah bilang, pekerjaan di kantor lagi banyak. Apa kamu gak bisa ngerti? Gak semua orang punya waktu banyak kayak kamu," ucapnya. Tari pun terdiam. Hatinya sakit mendengar kata-kata itu. Dia tahu Andre sedang menyembunyikan sesuatu, tapi dia tidak bisa membuktikannya. "Aku ngerti kamu sibuk, Dre, tapi gak bisa kayak gini terus. Aku merasa kita semakin jauh." Andre hanya menghela nafas panjang, tidak ingin melanjutkan pembicaraan. "Aku capek, Tari. Aku gak mau berantem. Gak bisakah kamu percaya sama aku?" ucapnya. Sementara itu, Andre semakin merasa terjebak dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi dia tahu bahwa Tari adalah istrinya yang sah, yang setia dan tulus mencintainya. Namun di sisi lain ada Hana yang menawarkan sensasi atau pelarian dari rutinitas yang membosankan. Andre tidak bisa lagi melihat mana yang benar dan salah karena semuanya sudah bercampur menjadi satu. "Aku benci situasi ini. Aku mencintai Tari, tapi kenapa aku gak bisa lepas dari Hana? Apa aku benar-benar sudah jatuh sejauh ini? Apa yang akan terjadi kalau semuanya terbongkar?" ucap Andre. Di sisi lain, Hana tidak lagi bermain aman. Dia semakin berani menunjukkan rasa cintanya pada Andre, bahkan di tempat-tempat yang seharusnya tidak mereka lakukan. Hana tahu bahwa Andre semakin lemah di hadapannya, dan dia dimanfaatkan dengan cerdik. Suatu sore, Hana mengirim pesan singkat kepada Andre, mengajaknya bertemu di tempat rahasia mereka. Ya, sebuah hotel yang sering mereka kunjungi. Pesan itu sederhana namun penuh makna. "Aku merindukanmu. Mari bertemu malam ini. Aku janji semua akan terasa lebih baik setelah itu," bunyi pesan Hana. Andre yang sudah terperangkap dalam pesona Hana tidak mampu menolak tawaran itu. Malam itu sekali lagi, Andre dan Hana melakukan hubungan terlarang mereka di kamar hotel. Namun seiring berjalannya waktu, Tari mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang benar-benar salah. Dia mulai memperhatikan detail kecil yang sebelumnya dia abaikan. Telepon Andre yang selalu disembunyikan, pesan-pesan yang datang tengah malam, serta aroma parfum yang tidak pernah dia kenal. Semua ini menambah kecemasan dan rasa curiga dalam hati Tari. "Aku nggak gila, ada yang dia sembunyikan. Aku harus tahu apa yang terjadi.
Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Andre dan Hana. Tari pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Dia mulai mencari tahu lebih jauh tentang keberadaan Andre, mulai mengawasi pergerakannya. Tari tahu bahwa apapun yang dia temukan bisa menghancurkan dunianya, tapi dia tidak bisa hidup dalam ketidakpastian lagi. Suatu malam ketika Andre sedang keluar dengan Hana, Tari memutuskan untuk membuka ponsel Andre yang tertinggal di rumah. Dengan tangan gemetar, dia membuka aplikasi pesan, dan di sana Tari menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Pesan-pesan penuh cinta dari Hana. Pesan-pesan itu penuh dengan janji manis dan panggilan mesra yang membuat hati Tari hancur seketika. Jadi, ini alasannya. Jadi, ini yang dia sembunyikan dariku. Andre, kenapa kamu tega? Air mata Tari jatuh tanpa bisa dibendung. Dunia yang dia kenal runtuh di depan matanya. Persahabatannya dengan Hana terasa seperti pengkhianatan terbesar. Pernikahannya dengan Andre yang selama ini dia banggakan terasa seperti kebohongan belaka. Tari menatap ponsel Andre dengan mata yang masih sembab karena tangis. Dia tidak bisa lagi menghindari kenyataan pahit yang kini terbentang di hadapannya. Perselingkuhan Andre dengan Hana bukan lagi sekedar kecurigaan, melainkan sebuah fakta yang tak terbantahkan. Dengan hati yang hancur, Tari memutuskan bahwa dia tidak bisa tinggal diam. Dia harus menghadapi Andre bagaimanapun sakitnya hal itu. Ketika Andre pulang malam itu, wajahnya terlihat lelah, tetapi dia tetap berusaha tersenyum seperti biasa. Namun, Tari bisa melihat kepalsuan dalam senyum itu. Dia menunggu hingga Andre duduk di ruang tamu, lalu dengan suara yang tegas namun penuh rasa sakit, dia mulai bicara. Andre, kita perlu bicara. Suara tegas Tari terdengar tegas meskipun hatinya berdebar kencang. Andre sedikit terkejut. Ada apa, Tari? Kamu terlihat serius sekali. Kamu tahu persis apa yang ingin aku bicarakan. Tari menatap lurus ke mata Andre berharap bisa menemukan sisa-sisa penyesalan di sana. Andre mulai merasa tidak nyaman. Aku nggak ngerti maksudmu. Dia mencoba menghindar tapi nada suaranya mulai tergoyah. Dengan tangan yang gemetar, Tari mengangkat ponsel Andre, membuka pesan-pesan dari Hana yang tadi dia temukan. Ini yang aku maksud, Andre. Pesan-pesan ini, semua kebohongan yang kamu sembunyikan dariku. Raut wajah Andre langsung berubah. Dia tak bisa lagi menyangkal apa yang terjadi. Dengan nafas berat, dia akhirnya mengakui semuanya. Tari, aku minta maaf. Aku gak bisa bohong lagi. Aku memang selingkuh dengan Hana. Kata-kata itu menghantam Tari seperti ribuan pisau yang menusuk hatinya. Dia sudah tahu kebenarannya, tetapi mendengarnya langsung dari mulut Andre membuat rasa sakit itu semakin nyata. Air mata yang sudah berusaha dia tahan akhirnya tumpah. Kenapa semua ini terjadi? Bagaimana bisa dia mengkhianatiku seperti ini? Aku sudah memberikan segalanya untuk dia, tapi ini balasannya. Namun di balik rasa sakit yang membuncah, ada kekuatan dalam diri Tari yang bangkit. Dia tidak ingin terlihat lemah di hadapan Andre. Kenapa, Andre? Aku kurang apa? Apa aku tidak cukup buat kamu? Tanya Tari dengan suara yang dipenuhi kepedihan. Andre tidak bisa menjawab. Dia tahu apapun yang dia katakan sekarang hanya akan membuatnya semakin buruk. Tari, ini bukan salahmu. Aku yang salah. Aku nggak tahu harus bilang apa. Sementara itu Andre merasa terjebak. Di satu sisi dia masih mencintai Tari, istri yang telah menemani dia bertahun-tahun. Tapi di sisi lain ada Hana yang memberikan petualangan baru, sesuatu yang berbeda dari rutinitas rumah tangga yang mulai membosankan baginya. Andre terperangkap di antara dua dunia yang bertolak belakang. Apa yang sudah aku lakukan? Kenapa aku nggak bisa mengendalikan diri? Tari nggak pantas diperlakukan seperti ini. Tapi aku juga nggak bisa meninggalkan Hana. Gumamnya dalam hati. Andre terperangkap dalam dilema yang dia ciptakan sendiri. Namun sekarang dengan Tari yang sudah tahu semuanya, Andre harus membuat keputusan berat yang akan menentukan masa depannya.
Di sisi lain, Hana semakin mendesak Andre untuk mengambil tindakan. Dia tahu bahwa Andre sudah berada di ujung tanduk dan dia manfaatkan situasi ini untuk mendesak Andre agar meninggalkan Tari dan memilih dirinya. Suatu hari saat Andre sedang bersama Hana, perempuan itu tanpa ragu mengajukan ultimatum. Andre, kamu harus buat keputusan. Aku gak bisa terus seperti ini. Aku mau kita menikah. Kamu harus tinggalkan Tari. Andre pun terdiam, merasa tersudut. Dia tak menyangka bahwa situasi ini akan berkembang sejauh ini. Hana, beri aku waktu. Aku gak bisa buru-buru, ini gak mudah. Namun Hana tidak mau mendengar alasan apapun. Waktu? Aku sudah cukup sabar, Andre. Kalau kamu gak bisa buat keputusan, aku yang akan buat. Aku akan pergi dari hidupmu, dan kamu gak akan pernah lihat aku lagi, ucap Hana. Desakan dari Hana membuat Andre semakin tertekan. Dia tahu bahwa waktunya sudah semakin sempit, tapi meninggalkan Tari juga bukan sesuatu yang mudah bagi Andre karena di dalam hati kecilnya, dia masih mencintai istrinya. Andre akhirnya dibawa oleh Hana untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Hana sudah berjanji kepada keluarganya bahwa Andre akan menikahinya, dan ini membuat situasi semakin rumit. Ketika Andre bertemu dengan orang tua Hana, dia merasa canggung. Keluarga Hana tampak hangat dan menerima Andre dengan baik tanpa mengetahui bahwa pria ini sebenarnya masih terikat dalam pernikahan. Andre, kami dengar dari Hana, kamu berniat untuk menikahi dia. Kami senang sekali mendengarnya. Kami selalu ingin yang terbaik buat anak kami, kata ibu Hana dengan senyuman penuh harapan. Andre hanya bisa tersenyum tipis, merasa terjebak di dalam kebohongan yang semakin dalam. Iya Bu, tapi saya masih perlu waktu untuk menyelesaikan beberapa hal. Hana menatap Andre dengan tajam, seolah memberi isyarat bahwa dia harus segera membuat keputusan. Akhirnya Tari harus menghadapi kenyataan bahwa Andre mungkin tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Setelah berhari-hari berkulat dengan perasaan, Tari membuat keputusan berat untuk melanjutkan hidup tanpa Andre. Dia menyadari bahwa mempertahankan pernikahan ini hanya akan semakin menyakitkan, dan dia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku harus kuat, aku harus lepas dari ini semua. Mungkin ini adalah akhir, tapi aku tahu aku bisa bangkit lagi, ucap Tari. Tari memutuskan untuk meninggalkan Andre, namun langkah ini bukan akhir dari penderitaannya. Tari masih bergulat dengan rasa sakit dan kehancuran emosional. Namun seiring waktu, kita akan melihat kekuatan dalam diri Tari yang perlahan bangkit untuk membebaskan diri dari masa lalu yang kelam. Tari mulai memfokuskan diri pada pekerjaan dan lingkungannya untuk melupakan Andre. Dia mendapatkan dukungan dari teman-teman dekat dan keluarganya yang selalu ada di sisinya. Walaupun setiap harinya berat, Tari berusaha menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Aku tidak pernah berpikir hidupku akan seperti ini. Kehancuran ini adalah ujian terbesar dalam hidupku, tapi aku harus kuat. Ini bukan akhir, ini adalah awal yang baru. Tari mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang sebelumnya dia abaikan karena sibuk dengan rumah tangganya. Dia bergabung dengan komunitas baru dan mendapati bahwa masih banyak yang bisa dia lakukan di luar pernikahan yang telah kandas. Ini adalah momen kebangkitan untuk Tari, di mana dia mulai menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirinya. Sementara itu, Andre mulai merasakan dampak kehilangan Tari dalam hidupnya. Meskipun dia telah memutuskan untuk bersama Hana, hatinya tetap terasa hampa. Dia merindukan kenyamanan yang diberikan Tari, perhatian tanpa syarat, dan rasa damai yang selalu ada di rumahnya bersama Tari. Namun egonya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Apakah aku salah? Kenapa aku merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti? Hana memang memberi gairah baru dalam hidupku, tapi itu berbeda. Kehidupan bersama Tari terasa jauh lebih stabil dan tulus, gumamnya. Hubungan Andre dan Hana tidak berjalan mulus seperti yang dia harapkan. Di luar hubungan fisik, Hana mulai menunjukkan sisi posesifnya.
Andre merasa semakin terjebak dalam situasi yang tidak ia duga. Hana mulai menuntut lebih banyak perhatian dan komitmen dari Andre, dan perlahan hubungan mereka mulai dihantui oleh kecemburuan dan ketegangan. Andre, aku sudah memberikan segalanya untukmu. Aku gak mau kamu berpikir soal Tari lagi. Aku mau kita serius dan mulai membangun hidup bersama. Andre merasa terpojok, namun sulit untuk keluar dari jeratan Hana. Dia mulai melihat sisi gelap dari pilihan yang telah dia buat, tetapi sudah terlambat untuk mundur. Di tengah upayanya untuk melanjutkan hidup, Tari bertemu dengan seorang pria baru. Bayu, teman lama yang kini sukses dengan karirnya, muncul kembali dalam hidupnya secara tak terduga. Bayu adalah teman lama dari masa kuliahnya yang selalu diam-diam menyimpan perasaan terhadap Tari, namun tidak pernah memiliki keberanian untuk mengungkapkannya. Pertemuan ini memberi Tari harapan baru, namun Tari masih ragu untuk membuka hatinya karena luka dari masa lalunya belum sepenuhnya sembuh. Tari, aku tahu kita sudah lama gak ketemu, tapi aku selalu mengagumi kekuatanmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dari apa yang sudah kamu alami, ucap Bayu. Pertemuan dengan Bayu menimbulkan konflik batin dalam diri Tari. Dia mulai merasa nyaman kembali, namun hatinya masih dipenuhi oleh luka yang disebabkan oleh Andre. Di satu sisi, Bayu menawarkan hubungan yang penuh kedamaian dan kehangatan, sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan dari Andre di akhir pernikahannya. Namun Tari ragu untuk segera melompat ke dalam hubungan baru. Apakah aku siap? Bisakah aku membuka hati lagi? Setelah semua ini yang terjadi, aku takut akan terluka lagi, gumam Tari. Melihat Andre yang semakin menarik diri, Hana mulai merasa terancam. Dia takut kehilangan Andre setelah semua usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan pria itu. Obsesi Hana terhadap Andre semakin kuat, dan dia menjadi lebih agresif dalam menuntut Andre untuk berkomitmen penuh padanya. Bahkan Hana mulai berusaha menghalangi setiap potensi rekonsiliasi antara Andre dan Tari. Andre, kamu harus buat pilihan sekarang. Aku gak akan biarkan kamu kembali ke Tari. Kalau kamu berani mendekati dia lagi, aku yang akan bertindak. Hana mulai menunjukkan sisi manipulatifnya, mengancam akan membeberkan aib Andre jika dia berani meninggalkan hubungan mereka. Andre mulai merasakan tekanan yang lebih besar dari yang dia bayangkan. Situasi ini membuat Andre merasa semakin terkunci dalam hubungan yang tidak lagi memberinya kebahagiaan. Di saat Andre semakin terperangkap dalam konflik batinnya, Tari perlahan mulai mendapatkan kejelasan tentang arah hidupnya. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu dengan Andre. Kehadiran Bayu dalam hidupnya menjadi simbol dari kesempatan baru untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun Tari tidak terburu-buru. Dia belajar untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan kali ini. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan, tapi aku harus memastikan bahwa kali ini aku membuat keputusan yang tepat. Andre merasa semakin terjebak dalam hubungan dengan Hana. Hubungan yang awalnya penuh gairah kini berubah menjadi mimpi buruk. Tekanan dari Hana semakin menjadi, dan Andre mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Dia merasa bahwa keputusan untuk meninggalkan Tari adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun ketika dia mencoba untuk memperbaiki semuanya, itu sudah terlambat. Aku bodoh. Aku sudah kehilangan segalanya yang berarti. Tari, dia adalah orang yang selalu mencintaiku tanpa syarat. Tapi aku hancurkan semuanya demi kesenangan sesaat ini. Andre mencoba mencari Tari untuk berbicara dan meminta maaf. Dalam hatinya, dia berharap masih ada sedikit harapan untuk memperbaiki semuanya. Namun saat dia akhirnya menemui Tari, dia menyadari bahwa Tari telah melangkah maju tanpa dirinya. Perasaan Andre yang campur aduk diwarnai oleh penyesalan dan hampa. Di sisi lain, Tari telah mencapai titik di mana dia merasa bebas dari masa lalu yang kelam. Walaupun luka itu masih ada, dia memilih untuk fokus pada kebahagiaan dan masa depannya. Bayu telah menjadi sosok yang penting dalam hidupnya.
Namun Tari memilih untuk mengambil langkah-langkah kecil dan tidak terburu-buru dalam membuka hati sepenuhnya. Aku tidak akan lagi melihat ke belakang. Hidupku adalah milikku sekarang, dan aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Ketika Andre mencoba untuk mendekatinya dan meminta maaf, Tari dengan tegas menolaknya. Dia telah menemukan kedamaian dalam dirinya dan keputusannya untuk melepaskan Andre sudah final. Tari menyampaikan kata-kata terakhir yang sangat kuat dan penuh makna kepada Andre. Andre, aku sudah melepaskanmu. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak akan kembali ke dalam kehidupan yang penuh luka. Aku pantas mendapatkan lebih dari sekedar penyesalan. Keputusan Tari untuk tidak kembali ke Andre menjadi momen kunci dalam bab ini. Dia memilih untuk melangkah maju dengan kepala tegak, tidak lagi dibebani oleh bayang-bayang masa lalu. Sementara itu, Hana akhirnya mendapatkan Andre, namun hubungannya tidak seperti yang dia bayangkan. Meskipun secara fisik Andre bersamanya, perasaan cinta dan ketulusan yang diharapkan dari Andre tidak pernah muncul. Hana menyadari bahwa meskipun dia berhasil menguasai Andre secara fisik, dia tidak bisa memiliki hatinya. Aku pikir aku menang, tapi kenapa semua ini terasa kosong? Aku punya Andre, tapi dia bukan milikku secara utuh, ucap Hana. Hana mulai merasakan kehampaan yang mendalam. Kemenangan yang dia perjuangkan dengan penuh intrik dan manipulasi ternyata tidak memberinya kebahagiaan yang dia cari. Bahkan Hana mulai merasa bahwa dia telah kehilangan lebih dari yang dia dapatkan. Dalam percakapan terakhir antara Andre dan Hana, hubungan mereka mencapai titik paling tegang. Andre yang sudah lelah dengan hubungan ini mulai menunjukkan rasa kecewanya kepada Hana. Dia menyadari bahwa hubungannya dengan Hana hanyalah pelarian dari masalah yang sebenarnya bukan solusi. Aku pikir kamu adalah jawabannya, Hana. Tapi yang sebenarnya terjadi, aku hanya semakin tersesat. Hana yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Andre tidak lagi mencintainya, marah dan kecewa. Percakapan mereka berubah menjadi konfrontasi yang penuh emosi, di mana semua kepahitan dan kekecewaan yang terpendam keluar. Kamu mau pergi lagi? Setelah semua yang aku lakukan untukmu, kamu gak bisa pergi begitu saja, Andre. Andre memutuskan untuk meninggalkan Hana, tapi dia tahu bahwa dirinya sudah menghancurkan banyak hal, termasuk pernikahannya dengan Tari dan masa depannya sendiri. Di penghujung cerita, Tari dan Bayu bertemu di sebuah taman yang indah. Mereka tidak terburu-buru dalam hubungan ini, tetapi ada kehangatan dan kenyamanan yang nyata di antara mereka. Bayu menghargai Tari bukan hanya sebagai wanita yang pernah terluka, tetapi sebagai seseorang yang memiliki kekuatan dan kebijaksanaan. Kamu sudah melalui banyak hal, Tari. Aku nggak mau terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang kamu pilih. Tari yang kini lebih bijak dan matang menyambut masa depan dengan sikap terbuka. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari seseorang yang lain, tetapi dari kekuatan dan kepercayaan diri yang dia bangun sendiri. Mungkin cinta akan datang lagi, tapi kali ini aku tahu apa yang aku inginkan dan apa yang aku butuhkan. Dan aku tidak akan lagi menyerahkan hidupku pada orang yang tidak pantas, kata Tari dalam hatinya. Iya, itulah akhir cerita dari Temanku Adalah Maut Dalam Pernikahanku. Semoga cerita ini menjadi inspirasi dan kekuatan untuk kita semua untuk menghadapi hidup dalam pernikahan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga akhir dan nantikan video-video yang menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.